babasana putana zulu. Arong berdua pisau. Arong saranai boro pisona ni saranai bebuna punta. Jamba pisona punta ni buat medal na to. Arong tuju dia mana. Ale boro pisona saranai boro nang bolong alo. Ala na wala kalor pisona saranai. Mura do katiris dum mura to. Sebagai titik nol peradaban Batak, di Samosir masih banyak ditemukan berbagai macam benda-benda peninggalan nenek moyang terdahulu yang memiliki nilai-nilai sejarah penting bagi orang Batak. Biasanya, benda-benda peninggalan nenek moyang Batak terbuat dari batu yang dipahat dengan berbagai jenis bentuk dan kayu yang diukir sedemikian rupa. Berbagai benda peninggalan itu sudah ada yang memiliki usia hingga ratusan tahun lamanya. Di sudut kota Pangururan, tepatnya di perkampungan Upar Nabolak, desa Lumban Pinggol, benda-benda peninggalan ini masih ditemukan, yaitu benda pusaka peninggalan Bokor Raja Sitanggang Upar. Menurut keterangan dari keturunan Bokor Raja Sitanggang Upar, ia salah satu sosok yang sakti pada zaman dahulu. Itu dibuktikan dengan benda-benda peninggalannya yang masih disimpan di kampung Upar. Adapun berbagai benda yang dimaksud masih bisa ditemukan saat ini, diantaranya mata hidup, pedang solam debata, gordang, tanduk toal, batu parmasan, dan sopo yang disebut dengan rangin. Mata hidup adalah jenis kayu keras yang diukir berbentuk patung laki-laki dan perempuan. Zaman dahulu, benda ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menjaga perkampungan Upar dari berbagai jenis bahaya yang mengancam. Karena kedua patung ini memiliki roh penjaga atau yang disebut dengan Pangulu Balang. Pedang Solam Debata merupakan pedang yang selalu disandang oleh Bokor Raja kemanapun dia pergi. Sedangkan pedang yang digunakan untuk berhadapan dengan lawan sengaja tidak diwariskan kepada keturunannya karena takut disalahgunakan. Sebab pedang itu sangat haus akan darah manusia. Gordang adalah sebuah gendang gaib yang berukuran cukup besar. Uniknya, gendang ini hanya bisa dipalu pada saat tertentu saja, yakni pada saat bulan purnama. Dan tak semua orang loh bisa memainkan gendang ini kecuali Boru Malau. Lalu kenapa harus di bulan purnama? Karena cahaya bulan purnama sesuatu yang sangat penting bagi orang Batak, khususnya bagi yang sedang melakukan ritual. Maka cahaya bulan tidak boleh tertutup oleh awan. Ketika awan menutup cahaya bulan dengan cepat, para orang tua akan memanggil seorang perempuan yang bermarga Malau untuk memainkan gendang ini seraya menyerukan, "Paulak bulani akalau," yang artinya, "Kembalikan bulan itu, hai awan gelap." Dan seketika itu juga awan akan menyingkir dari cahaya bulan, sehingga ritual kembali dilanjutkan. Tanduk toal, benda ini terbuat dari tanduk kerbau yang tidak kalah gaibnya dengan benda-benda lainnya. Tanduk toal memiliki fungsi khusus untuk hewan ternak, yaitu kerbau. Jika tanduk tola ini dimasukkan ke tanduk kerbau lainnya, maka dengan mudah kita bisa membengkokkan tanduk kerbau itu sesuka hati kita. Benda ini sengaja diberikan ke hula-hula Naibaho Siagian untuk disimpan, karena mungkin takut disalahgunakan. Batu parmasan. Benda ini terbuat dari batu yang dipahat, namun bukanlah benda gaib. Akan tetapi disebut parmasan karena dianggap sangat berharga bagaikan emas. Batu parmasan adalah batu penyimpanan tulang belulang dari para leluhur yang digali dari kuburnya pada saat acara pesta Mangokal Holi. Kemudian sesudah tiba waktunya, tulang belulang itu akan diantarkan ke Dolok Natimbo atau Tambak Natimbo
atau Dolok Paromasan pada waktu Sipahasada atau bulan pertama pada tahun Batak. Kemudian Soporangin. Benda ini adalah sebuah bangunan yang berbentuk rumah Batak dan memiliki relief Gorga Batak. Ini digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka pada zaman itu. Kemudian Soporangin ini juga dijadikan sebagai tempat melakukan ritual. Uniknya pada dinding bagian atas tertulis mulai pi nature rumah pusaka tanggal 20 bulan 11 tahun 2604 yang artinya menjelaskan tahun pembuatan, sementara sekarang masih tahun 2022. Menurut pengakuan dari warga setempat, Soporangin ini sudah berulang kali direnovasi dan diyakini bahwa tanggal, bulan, dan tahun yang tertulis pada dinding itu adalah tahun Batak. Itulah beberapa jenis peninggalan Bokok Raja Sitanggang Upar yang memiliki makna penting bagi para keturunannya dan masih tersimpan hingga sekarang.